Ekonomi keanekaragaman hayati laut Indonesia. Pusat-pusat ekonomi dari keanekaragaman hayati laut terentang dari kawasan muara, lahan basah, terumbu karang, dan hutan bakau, yang menjadi lokasi penting penangkapan ikan di laut. Di kawasan Padang Lamun, para nelayan menangkap udang, teripang, dan kerang untuk konsumsi, sementara benih dari lamun atau Enhalus acoroides dan akar rimpang dari lamun jenis Cimodosia spp digunakan masyarakat untuk makanan. Kawasan-kawasan ini juga menjadi pelindung bagi badai dan mengisi kembali air tanah ketika ia habis digunakan oleh masyarakat. Terumbu karang merupakan pusat dari tempat tinggal 25% ikan di lautan, padahal hanya mencakup 0,2% dari luas laut. Hewan-hewan besar dari lautan lepas seperti tuna kadangkala berkunjung ke terumbu karang untuk mendapatkan makanan. Keanekaragaman hayati di terumbu karang juga memikat dari sisi pariwisata karena hewan yang tinggal umumnya berwarna-warni dan semakin banyak hewan, semakin menarik untuk diselami. Karenanya, terumbu karang juga mengandung nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Keunggulan ekonomis khas dari terumbu karang mencakuplah sebagai penyedia bahan baku seperti rumput laut, cenderamata, perhiasan, ikan hias, bahan bangunan, dan migas, pembangunan lahan, mendorong pertumbuhan bakau dan padang lamun. Pembentukan pasir koral, dukungan biologis untuk mobilisasi makhluk laut, ekspor produksi organik ke tengah laut, fiksasi nitrogen, pengendalian anggaran karbon dioksida dan kalsium, pengawasan dan pencatatan pencemaran secara biologis, serta memberikan nilai estetika dan inspirasi seni. Hutan bakau merupakan habitat yang bersifat homogen di pesisir. Kawasan ini memiliki fungsi unik sebagai penyedia produk kehutanan selain kayu seperti buah-buahan atau getah dan produk hutan lainnya. Fungsi lainnya yang dimiliki hutan bakau juga dimiliki oleh terumbu karang, muara, dan lahan basah. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat pembiakan bagi ikan. Muara adalah mulut sungai yang menghubungkan antara titik tinggi di daratan seperti bukit dan gunung, yang menjadi pusat mata air, ke lautan. Air di muara memiliki salinitas rendah dibandingkan air di lautan secara umumnya. Semakin besar sungai, semakin besar kawasan yang terpengaruh oleh sungai. Sungai-sungai besar ini banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan serta sungai-sungai di kawasan Teluk Bon. Artinya, walau secara geografis kawasan muara terlihat kecil dibandingkan laut, tetapi pengaruh dari muara meluas. Ahli mendefinisikan kawasan muara sebagai kawasan dengan salinitas kurang dari 30%. Dengan definisi ini, Selat Malaka seluruhnya adalah kawasan muara, begitu pula Selat Bangka dan laut di sekitar Kalimantan. Selat Bali juga tergolong kawasan muara. Gambar berikut menunjukkan kawasan muara di Indonesia. Muara memiliki fungsi unik dalam menyediakan fasilitas penyerbukan untuk kehidupan di darat, pembentukan tanah, regulasi gangguan seperti sampah atau polusi, sekaligus regulasi air bersih. Lahan basah adalah lahan rawa, gambut, atau air, baik alami atau buatan, permanen atau sementara, dengan air yang statis atau bergerak, gelap atau asin, termasuk kawasan di laut, dengan kedalaman pada saat surut tidak lebih dari 6 meter. Lahan basah memiliki kemampuan memberikan energi berupa gambut, sebagai prasarana transportasi ke dan dari darat ke laut, pengendalian banjir, mendukung ekosistem lainnya, serta dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian dalam memberikan irigasi. Konsekuensi ekonomi dari keanekaragaman hayati lautan cukup jelas terlihat. Dengan adanya sumber ikan yang besar, semestinya Indonesia menjadi negara penangkap ikan terbesar di dunia dan juga pengkonsumsi makanan laut terbesar di dunia pula. Walau begitu, Indonesia masih kalah dengan Tiongkok. Indonesia berada di urutan kedua dunia dalam hal jumlah ikan tangkapan dan ini jauh dari urutan pertama,
yang hampir 3 kali lipat lebih banyak. Tahun 2012, Indonesia hanya menangkap 5,4 juta ton ikan, sementara Tiongkok menangkap 13,8 juta ton. Ada yang sedikit berbeda antara Tiongkok dan Indonesia. Tiongkok memiliki jumlah tangkapan lebih banyak dari luas lautan mereka. Berbeda dengan Indonesia, selain Tiongkok, Peru, Vietnam, dan Myanmar juga memiliki jumlah tangkapan lebih banyak dari luas laut mereka. Rasio tangkapan Indonesia adalah 0,672 ton per kilometer persegi, sementara Tiongkok 1,327 ton per kilometer persegi laut, Peru 2,194 ton per kilometer persegi, Vietnam 3,230 dan Myanmar 1,929. Jika kita asumsikan kalau semua nelayan Indonesia menangkap di wilayah laut kita sendiri dan rasio tangkapan ini telah maksimal, maka timbul pertanyaan dari mana jumlah tangkapan Tiongkok yang begitu besar. Dengan asumsi ini, maka Tiongkok akan kelebihan tangkapan sebesar 7,02 juta ton dari seharusnya. Ada selisih 6,84 juta ton dari tangkapan real mereka, yang setara dengan luas laut sebesar 10,18 juta km². Peru juga memiliki kelebihan 4,96 juta km². Tetapi Peru terbuka langsung ke Samudera Pasifik yang luas dan bebas sehingga kelebihan 4,96 juta km² dengan mudah dilayani oleh Samudera Pasifik. Begitu pula, Jepang terbuka ke Samudera Pasifik. Tetapi Tiongkok memiliki alternatif untuk menangkap ikan ke arah timur di Samudera Pasifik, tetapi harus berhadapan dengan zona ekonomi eksklusif Jepang. Mereka memiliki alternatif yang lebih menggiurkan, yaitu menangkap ikan di kawasan Indonesia. Laut kawasan timur Indonesia adalah kawasan yang paling mudah dimasuki dengan memutar arah dari perairan Tiongkok ke Samudera Pasifik Barat kemudian ke arah selatan menuju ke Maluku. Mereka dapat pula mengambil risiko lebih dengan menyusuri Laut Tiongkok Selatan dan masuk ke Laut Indonesia lewat Laut Natuna. Hal ini juga yang diambil oleh Vietnam yang kelebihan 2,85 juta km² dari seharusnya. Myanmar memiliki kelebihan 2,26 juta km², tetapi mereka dapat menangkap ikan di Teluk Benggala dan Samudera Hindia. Kecil kemungkinan nelayan Myanmar untuk masuk ke Laut Indonesia karena harus melewati Selat Malaka yang padat atau ke arah barat. Sumatera yang terjaga dengan baik. Faktanya, kapal-kapal nelayan Tiongkok dan Vietnam telah diketahui melakukan pencurian ikan di Laut Indonesia bersama kapal-kapal dari negara tetangga lain seperti Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Perhitungan ini berasumsi bahwa dimensi kedalaman laut dianggap seragam. Asumsi ini dapat diterima karena kebanyakan ikan akan berada di dekat permukaan di mana banyak cahaya matahari. Walaupun Laut Banda dan Sulawesi sangat dalam, banyak dari ikan di laut ini akan ada di lokasi yang kedalamannya sama dengan kedalaman tangkap di Laut Jawa dan Laut Dangkal lainnya. Tetapi kita juga dapat berasumsi kalau hasil tangkapan tersebut hampir sepenuhnya adalah dalam kawasan laut negara masing-masing. Jika benar seperti ini, maka Vietnam adalah negara dengan kawasan laut paling tereksploitasi dengan 3,22 ton per kilo. Bagi Indonesia yang hanya memiliki produktivitas 0,67 ton per kilometer persegi, tentu ini jauh di bawah potensi yang ada. Jika potensi laut Indonesia dapat diangkat hingga sama dengan Vietnam, maka kita semestinya mampu menghasilkan hingga 26,04 juta ton. Kita juga dapat membuat perkiraan berdasarkan kemampuan individual nelayan, yang tentunya dibantu oleh teknologi yang canggih dan kapal yang besar. Jepang hanya memiliki 174.000 orang nelayan. Tetapi tangkapan mereka mampu mencapai 3,61 juta ton. Sementara itu Indonesia memiliki 2,75 juta nelayan, dengan tangkapan tidak sampai 2 kali lipat tangkapan Jepang. Ini berarti, produktivitas tangkapan nelayan Indonesia hanya 1,97 ton per nelayan. Setara dengan 160 kg per bulan atau 5 kg per hari.
Sementara itu, nelayan Jepang mampu menghasilkan 20,76 ton tangkapan per nelayan per tahun. Ini berarti rata-rata satu nelayan Jepang menangkap 1,73 ton per bulan atau 58 kg per hari. Jumlah ini dapat dicapai dengan teknologi tinggi dan kerja keras didukung permintaan pasar yang tinggi. Seandainya, seorang nelayan di Indonesia mampu menangkap seperti nelayan Jepang, Indonesia mampu menghasilkan 57,05 juta ton ikan per tahun, atau 11 kali lipat produksi saat ini. Gambaran tangkapan hingga 11 kali lipat produksi saat ini memunculkan kekhawatiran terjadinya overfishing. Jepang mampu menghasilkan produktivitas tinggi karena menjelajahi Samudera Pasifik. Anggaplah Jepang menangkap ikan di luar kawasan zona ekonomi eksklusif mereka. Jika tangkapan ini ada di Samudera Pasifik yang merupakan laut lepas, maka mereka akan memperoleh banyak tangkapan dari segi berat. Kawasan laut lepas Jepang adalah kawasan samudera yang miskin pulau. Sepanjang Pasifik Utara dari Jepang hingga Hawaii tidak memiliki pulau. Pulau terdekat ke timur dari Jepang menuju Hawaii adalah Pulau Green, berjarak 4.400 km. Tanpa pulau, maka hewan laut yang diperoleh kurang beraneka ragam, tetapi hewan-hewan ini adalah hewan samudera berukuran besar dan berat. Artinya, mereka dapat memperoleh ikan dalam berat yang tinggi dengan keanekaragaman yang rendah. Sementara itu, Indonesia yang kebanyakan adalah laut pedalaman menghasilkan ikan dalam berat rendah tetapi keanekaragaman yang tinggi. Bahkan dengan tangkapan tidak seproduktif Jepang, nelayan Indonesia akan menghasilkan ikan dengan keanekaragaman yang besar, dan karenanya, cita rasa yang lebih beraneka. Hal ini tentunya lebih diinginkan jika masyarakat menyukai variasi dalam makanan laut yang mereka miliki. Kita juga dapat menghasilkan ikan seberat Jepang jika menangkap ikan lebih banyak di dalam zona ekonomi eksklusif kita atau menyebar ke Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Jika kita menangkap lebih banyak di zona ekonomi eksklusif, kita memerlukan mekanisme pelestarian ikan yang ketat dan optimal sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dapat terjaga. Sementara itu, jika menangkap di kawasan samudera, para nelayan memerlukan kapal berukuran besar dengan teknologi yang tinggi. Kedua strategi dapat diambil sekaligus karena keduanya juga saling mendukung. Keberlanjutan sumber ikan di Laut Indonesia akan mengundang datangnya ikan-ikan besar dan memasok nutrisi bagi ikan-ikan di Samudera Hindia dan Pasifik. Begitu pula, peningkatan tonase dan teknologi kapal penangkap ikan akan memungkinkan nelayan bukan saja mampu menangkap ikan di samudera, tetapi juga di Laut Indonesia. Peningkatan tangkapan di dalam negeri haruslah memperhatikan pelestarian dari ekosistem pendukung keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, muara, dan lahan basah. Pelestarian di kawasan ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan selektif, konservasi, atau reboisasi. Kita memiliki kasus sukses di Bali. Berbagai elemen masyarakat berhasil melakukan pemulihan kembali ekosistem terumbu karang Pemuteran di Bali. Tetapi kita juga memiliki kasus gagal. Upaya penanaman bakau yang dilakukan Pertamina di Desa Sedari, Kerawang, menanam 15.000 bibit bakau di pesisir sungai. Tetapi ketika dievaluasi, hanya 2.000 bibit yang mampu bertahan. Sisanya tertimbun oleh proyek pendalaman sungai yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara itu, bibit yang tersisa dimakan oleh kambing. Sungguh demikian, Pertamina belajar dari ini dan membuat penanaman di lokasi yang lebih aman dan melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal, dan perlindungan benih. Jika kita mengambil langkah penanaman kembali, konservasi lahan yang tersisa, atau memberikan batasan untuk pemanfaatan, akan ada kompromi dengan fungsi ekonomis lahan lainnya. Sebagai contoh, konservasi bakau berarti masyarakat tidak lagi diizinkan untuk memasuki hutan bakau, apalagi mengambil kayu. Begitu pula, konservasi terumbu karang akan menghapus potensi terumbu karang untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, semen dan kapur bagi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan protes. Tetapi jika kita ingin meningkatkan tangkapan ikan, langkah ini memang harus diambil. Alternatif bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dari bakau, terumbu karang, dan ekosistem lain dapat diberikan. Selain fungsi ekonomi penangkapan ikan, fungsi ekonomi pariwisata juga dapat berjalan sejalan dengan konservasi.
Di terumbu karang pemutaran, banyak berdatangan wisatawan asing yang rela membayar mahal untuk melihat terumbu karang. Tercatat peningkatan 45% wisatawan Eropa, 25% wisatawan Amerika Serikat, 10% wisatawan Jepang, 5% wisatawan Australia, dan 10% wisatawan lokal datang ke pemutaran setelah konservasi berjalan 12 tahun. Artinya, waktu 12 tahun dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata dan melatih mereka dengan teknik-teknik menangkap ikan yang maju. Sembari mempersiapkan teknologi dan konservasi serta memberikan mata pencaharian sementara bagi penduduk pesisir yang tidak mengganggu ekosistem. Malahan, jika perlu, masyarakat dibayar untuk belajar di bidang pariwisata, konservasi, dan penangkapan. Gambaran tersebut hanya menyorot pada fungsi keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini belum lagi menyorot fungsi ekonomis lainnya. Tetapi fungsi pangan mungkin yang paling utama karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Penduduk Indonesia sendiri hanya mengkonsumsi ikan 12,8 kg per orang per tahun, menyusun hanya 16,4% dari protein hewani dan nabati yang dikonsumsi penduduk. Konsumsi terbesar di Maluku dengan konsumsi 2,2 kg per bulan sementara terendah di Yogyakarta sebesar 3,3 ons per bulan. 70% atau 8,96 kg per orang per tahun, adalah ikan laut. Hal ini sebenarnya kurang memuaskan bagi negara kepulauan yang kaya sumber daya ikan. Wajar jika negara terkunci dari laut seperti Bhutan memiliki hanya 5,58 kg per kapita, dan Mongolia yang 0,18 kg per kapita. Tetapi bahkan Laos yang tidak memiliki laut memiliki penduduk dengan konsumsi ikan 19,1 kg per kapita per tahun, lebih besar dari Indonesia. Ikan-ikan ini ditangkap dari sungai Mekong yang besar sehingga hanya 80% ikan yang mereka konsumsi. Tentu saja, kita tidak dapat membandingkan dengan Tuvalu, negara di Pasifik, yang mengkonsumsi 110,7 kg per kapita. Negara ini kecil dan merupakan kepulauan yang ada di tengah Samudera Pasifik. Tetapi bahkan jika dibandingkan negara pantai, kita juga masih kalah dari Kamboja, dengan konsumsi 63,15 kg per kapita, menyusun lebih dari sepertiga atau 37% konsumsi protein mereka. Dengan kata lain, sepertiga dari konsumsi masyarakat pada saat makan siang adalah ikan, dan 71% adalah ikan sungai atau tambak. Indonesia semestinya mampu mendorong konsumsi ikan penduduk hingga seperti Kamboja, apalagi kita adalah negara kepulauan. Hal ini sebesar 1,72 ons per hari, atau jika kita makan 3 kali sehari, sebesar 0,6 ons per sekali makan. Diperlukan adanya mekanisme pemasaran dan promosi besar-besaran pemerintah untuk mendorong masyarakat memakan ikan. Hal ini harusnya disertai dengan mekanisme yang mencegah agar petani sayur dan peternak tidak mengalami masalah berlebihan karena pergeseran pola konsumsi masyarakat. Lebih dari itu, ada pula upaya kesehatan untuk mencegah terjadinya overdosis vitamin A yang mengganggu kerja saraf jika seseorang terlalu banyak memakan makanan laut. Sungguh demikian, manfaat kesehatan dari banyak mengkonsumsi ikan akan lebih besar daripada kerugian yang diperoleh dari ikan yang terlalu banyak dimakan. Intinya adalah, ada keseimbangan dalam konsumsi masyarakat antara produk ikan, hewan darat, dan sumber protein nabati dan dengan melihat kondisi nelayan dan potensi laut yang begitu besar, tampaknya proporsi konsumsi ikan yang kita miliki masih kurang dari seharusnya.